Nah, sementara kalau di Fachhochschule itu networking-nya lebih banyak yang lulus lebih dari 6 semester, termasuk saya juga gitu. Nah, untuk kesibukan tiap semester juga beda-beda dari tiap masing-masing jurusan yang 3 jurusan yang saya ambil itu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasoro di channel Rio Bagas. Oke, kembali di pembahasan Studienvorbereitung in Deutschland. Nah, kemarin kan aku udah bahas tentang cerita lulus teman-teman yang kuliah di Jerman. Itu pertama kan dari Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Nah, sekarang masih di Berlin lagi, yaitu di Freie Universität Berlin bersama Mas Imam. Oke, halo Mas Imam, gimana kabarnya? Ya, halo Bagas, alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Bagas? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan pada kali ini, mungkin perkenalan dulu ya Mas dari Mas Imam, monggo. Ya, ya jadi nama saya Imam Rahmansyah, asal dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarang domisili di kota Berlin, Jerman. Baru saja lulus pendidikan strata 1 sarjana jurusan ilmu komunikasi publik kemarin bulan November. Ya, sekarang sedang mencoba untuk melamar master masih di Berlin, dan sekalian juga mencoba untuk daftar kerja profesional gitu. Masya Allah. BTW selamat ya Mas untuk kelulusannya, luar biasa setelah banyak sekali perjuangan yang dilalui. Kalau di kampusnya Mas sendiri ini tuh apa sih ya, kayak ada perbedaan gitu nggak sih Mas, kayak dari perspektif FU Berlin sama Hochschule tuh bedanya gimana gitu Mas? Perbedaan antara universitas dan Hochschule atau Fachhochschule ya. Kalau Hochschule sekarang sebetulnya kata Hochschule itu sekarang sudah merujuk ke universitas dan Fachhochschule gitu. Fachhochschule di sini artinya kalau di Indonesia mungkin bisa artikan politeknik kali ya istilahnya. Nah, kalau dari universitas saya sedikit menerangkan perbedaannya itu antara universitas dan Fachhochschule gitu. Nah, kalau misalkan contohnya dalam sistem materi perkuliahan nih. Nah, kalau di universitas itu, di sini di Jerman lebih banyak menitik beratkan terhadap teori. Sedangkan kalau Fachhochschule itu lebih porsinya lebih banyak untuk praktek. Nah, bisa dikatakan kalau di universitas itu 60% teori, 40% praktek. Tapi ini tergantung jurusan juga dan tergantung kampusnya juga. Nah, kalau di Fachhochschule itu lebih banyak praktek. Misalkan komposisinya 60% praktek, terus teorinya 40% gitu. Nah, itu dari segi mata kuliah. Terus kalau misalkan dari jumlah SKS kalau di Indonesia kan, kalau di sini namanya Lehrpunkte atau LP disingkat. Biasanya kalau di universitas itu rata-rata 180 LP. Nah, dengan lama studi, aturan studinya 6 semester. Nah, kalau misalkan di Fachhochschule atau di FH gitu ya, itu ada yang 180 LP, tapi ada juga yang 210 LP misalkan gitu, dengan lama studi 6 sama 7 semester gitu. Nah, terus itu dari sistem SKS. Kalau dari mata kuliah sendiri nih di universitas sama dengan di FH, itu biasanya hampir sama, ada jenis Lehrveranstaltung namanya. Itu jadi mata kuliah. Nah, Lehrveranstaltung ini ada beberapa kategori. Ada yang disebut Vorlesung atau kuliah umum mungkin ya kalau di Indonesia diartikan. Jadi dalam satu hall itu profesor di depan ngasih materi terus dengan banyak mahasiswa. Itu Vorlesung namanya. Terus ada juga jenis yang namanya seminar. Kalau misalkan jurusan sosial nih, kebanyakannya seminar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jurusan teknik atau jurusan lain juga ada seminar juga gitu. Terus ada juga istilahnya ubung gitu. Ubung ini istilahnya
seperti latihan lah, kita memperdalam melatih dengan tutor, seorang tutorium satu mata kuliah untuk dilatih tiap minggunya. Terus ada juga istilahnya tadi tutorium. Nah, tutorium hubung sama tutorium hampir sama, cuman tutorium lebih ke pendalaman gitu. Nah, terus untuk di kampus sendiri di universitas ada namanya Unwestern Heights Liste atau daftar hadir. Nah, daftar hadir ini tergantung kampus juga dan tergantung jurusan juga. Nah, contohnya kalau saya jurusan sosial tadi publik komunikasi, itu daftar hadir termasuk kategori yang harus gitu ikut sertakan untuk lulus satu modul mata kuliah. Nah, cuman kalau misalkan di jurusan teknik bisa jadi enggak gitu di kampus di universitas. Nah, beberapa teman saya juga yang kuliah di FH untuk daftar hadir misalkan kayak gitu itu nggak wajib, bahkan misalkan sunnah gitu istilahnya. Jadi nggak ditekankan lah, tidak ada persenan untuk sebagai syarat untuk mata kuliah. Tapi beberapa jurusan juga ada juga yang di FH yang mensyaratkan daftar kedatangan lah atau daftar hadir gitu. Terus perbedaannya juga di Uni sama di Hochschule atau FH itu dari networking. Nah, misalkan kalau di kampus itu karena orientasinya itu lebih terhadap ke akademis dan riset gitu, mereka sering banyak kerjasama dengan profesor. Nah, sementara kalau di Fachhochschule itu networkingnya lebih banyak dengan perusahaan misalnya, karena mereka orientasinya itu kerja gitu, orientasi kerja lapangan dan aspek terapan atau istilahnya untuk memproduksi mahasiswa-mahasiswa yang terampil gitu. Makanya mereka banyak join dengan industri gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga di universitas juga banyak link atau networking atau relasi dengan industri juga gitu. Cuman memang Fachhochschule karena menitik beratkan lebih ke kerja lapangan itu lebih banyak gitu kesempatannya. Terus kalau di universitas juga untuk lama studi ya, kalau di kampus itu jurusan saya itu 6 semester untuk syarat untuk aturannya lah rata-rata, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang lulus lebih dari 6 semester termasuk saya betul, juga. Kalau di FH itu lebih cepat gitu dibandingkan dengan universitas. Mungkin itu Bagas. Oke, menarik sekali. Jadi memang in allgemein memang kita yang di Fachhochschule itu memang lebih dipersiapkan untuk praksis mungkin ya bisa dibilang, dan memang kalau di Uni itu ya memang lebih banyak teori yang kita pelajari gitu. Mungkin lumayan kayak gitu ya Mas. Dan terus kalau waktu normalnya nih Mas, tadi kan kita udah menyinggung tentang berapa semester yang kita jalani gitu ya untuk bisa lulus. Nah, untuk waktu normalnya sendiri tuh berkisar berapa tahun atau berapa bulan tuh Mas untuk bisa lulus gitu? Dari FU Berlin deh. Nah, sebetulnya ini tergantung dari orangnya juga, terus tergantung dari Hochschule-nya juga gitu kan, yang tadi saya bilang gitu. Kalau dari universitas itu udah harus siap mental dengan lulus lebih lama dari Fachhochschule gitu. Nah, rata-rata minimal lah ya. Ini kalau kita bicara dari studien kolleg aja, studien kolleg kan 1 tahun, habis 1 tahun. Kemudian mulai kampus. Nah, kalau universitas tuh rata-rata orang tuh 4-5 tahun gitu. Itu udah termasuk cepat gitu. Bahkan kalau misalkan 3,5 tahun, karena kan ada skripsi yang memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, 3,5 tahun itu termasuk yang paling cepat. Tapi rata-rata untuk yang saya perhatikan dan saya pernah baca statistik gitu ya, untuk tingkat kelulusan mahasiswa Indonesia di Jerman itu kisaran 5 tahun itu udah oke lah gitu, lulus dengan 5 tahun itu di universitas gitu. Nah, mungkin lain lagi dengan yang Fachhochschule itu bisa lebih cepat gitu. Ya kalau saya sendiri mungkin ya itu bisa dikatakan saya mulai kuliah 2014 winter semester, lulus baru semester akhir lah, winter semester awal lah
tahun ini 2021 gitu. Padahal sebetulnya saya udah bisa lulus tahun kemarin, tapi karena ada satu dan lain hal kendala dengan skripsi, jadi saya harus menunda kurang lebih 1 tahun gitu. Nah, jadi lama studi saya juga bisa dikatakan cukup lama lah, 6-7 tahunan gitu. Cuman itu tadi tergantung masing-masing kuliah dan tergantung mata kuliah juga, karena kan bobot nilai lulus satu modul itu tergantung juga kan, berbeda-beda gitu tiap jurusan. Ada yang susah, ada yang mudah gitu. Oke, menarik Mas. Nah, terus kalau per semesternya itu lebih tersibukkan dengan apa gitu Mas? Misal di semester 1 sampai 3 itu kita lebih ke teori, terus ada praktek dan lain-lain kayak gitu, gimana Mas? Nah, tadi saya lupa di awal untuk jelaskan lebih detail jurusan. Ya. Nah, saya itu kan jurusannya istilahnya ada namanya di Jerman Kombinationsfächer atau jurusan kombinasi, di mana pada umumnya di kampus-kampus bisa dikatakan di Indonesia juga ya, atau di Jerman itu banyaknya monobachelor gitu. Monobachelor itu berarti kamu ambil satu jurusan dan fokus dengan jurusan itu aja gitu. Misalkan ekonomi monobachelor, berarti ya udah memperdalam dengan ekonomi gitu dari semester 1 sampai akhir gitu. Mungkin ada beberapa modul, ambil modul pilihan, itu pasti ada di tiap jurusan. Nah, kalau jurusan saya itu khas, unik gitu, namanya Kombinationsfächer. Jadi saya harus mengambil minimal 2 jurusan, prodi pertama, prodi kedua. Ya, jurusan yang pertama itu dinamakan Hauptfach. Itu Hauptfach jurusan utama lah ya kalau di bahasa Indonesia kan. Dan yang kedua ada istilahnya Nebenfach. Nah, Nebenfach itu mungkin istilahnya dalam bahasa Indonesia jurusan kedua atau prodi kedua ya. Nah, bisa jadi Nebenfachnya ada yang 1 Nebenfach, bahkan ada yang bisa 2 Nebenfach. Nah, kasus saya itu pertama Hauptfach, terus Nebenfach pertama dan Nebenfach kedua. Jadi saya ada 3 jurusan berbeda dari 3 fakultas berbeda. Nah, itu yang terjadi gitu sama saya gitu. Nah, untuk kesibukan tiap semester juga beda-beda dari tiap masing-masing jurusan yang 3 jurusan yang saya ambil itu gitu. Cuman memang fokus saya lebih ke ilmu komunikasi publik sebagai jurusan Hauptfach gitu. Nah, semester 1 sampai 3 misalkan ya, saya disebutkan dengan Einführung atau perkenalan istilahnya, Grundstudium atau studi dasar tentang ilmu komunikasi, dari teori, kemudian dari materi dasar, terus tentang media, tentang komunikasi gitu. Nah, baru di semester 4, 5 kita udah bisa ambil penjurusan tuh. Nah, saya biasanya waktu itu karena ambil Schwerpunkt atau pendalaman bidang PR, public relation kalau di kita ya, istilah umumnya lah gitu. Nah, saya lebih disibukkan semester 3-4 itu ke median praksis gitu, atau praksis media. Lebih ke praktek lah ya, praktek lapangan, gimana sih cara kerja seorang PR, atau bagaimana cara membuat Pressemitteilung atau misalkan press release dan sebagainya gitu. Nah, baru di akhir kuliah itu ambil tema sesuai penjurusan gitu, penjuruan lah istilahnya gitu. Nah, tapi lain lagi dengan Nebenfach yang saya ambil tadi, 2 Nebenfach itu, 2 jurusan tambahan lah istilahnya gitu. Nah, itu tuh diambil di tengah-tengah sambil jalan jurusan utama, saya ngambil juga Nebenfach itu gitu. Gitu, baga. Jadi memang bisa dibilang agak kompleks juga ya Mas, di samping ada Hauptfach, terus ada Nebenfachnya gitu. Jadi memang belajarnya lebih banyak juga ya Mas. Nah, itu kalau uniknya di Jerman itu saya juga baru tahu. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ada atau nggak ya istilah kombinasi ini gitu. Nah, emang kebanyakan untuk jurusan sosial seperti saya, kasusnya pasti ditemui harus mengambil jurusan utama dan jurusan tambahan gitu. Ada Hauptfach, ada Nebenfach gitu. Nah, ini yang membuat kenapa studi saya agak sedikit lama dibandingkan dengan teman-teman lain, karena saya harus survive dari 3 jurusan itu, ditambah ganti jurusan juga gitu di Nebenfachnya gitu. Jadi jurusan saya dari awal kuliah tetap komunikasi, cuma di tengah-tengah jalan studi ada kendala dengan kurang cocok dengan Nebenfach, akhirnya saya harus ganti gitu, ganti beberapa Nebenfach gitu. Oke, menarik banget Mas. Nah, mungkin
kayak agak menambah masuk ke tentang aturan penilaian nih Mas. Dengan apa sih ya, fah yang Mas ambil ini yang bisa dibilang lumayan banyak gitu dan lumayan kompleks kayak gini tuh, gimana tuh Mas aturannya gitu? Nah, kalau secara umum ya, saya jelasin dulu sistem penilaian di kampus pada umumnya di Jerman gitu. Nah, biasanya kan kalau di kita 1-10 kan range untuk nilai gitu. Nah, kalau di universitas, di FH juga sama, nilai range-nya tuh 1-4 gitu. Nah, 1 artinya itu nilainya paling bagus gitu. Dan 4 itu batas akhir untuk lulus gitu. Jadi persentase kelulusannya tuh tergantung dari nilai itu. Nah, untuk pastikan untuk lulus satu modul kuliah misalkan, berarti kan itu harus yang tadi saya bilang, ada beberapa Lehrveranstaltungen atau mata kuliah yang harus diambil. Nah, ini tiap jurusan tiap kampus pasti beda gitu. Nah, kalau ambil kasus seperti saya misalkan, yang anak sosial, biasanya satu modul kuliah itu terdiri dari Vorlesung, kemudian Übung, kemudian seminar. Nah, misalkan dari Vorlesung itu kuliah umum itu tidak dinilai, tapi dari seminar itu kita wajib untuk presentasi dan untuk menulis Hausarbeit. Nah, Hausarbeit itu bahasa Indonesianya kayak mungkin istilah kecilnya papernya lah ya gitu, cuman lebih mengerucut, lebih kecil gitu. Nah, ada juga ditambah dengan Übung gitu, atau latihan mingguan yang harus diikutin. Nah, itu dari 3 komponen jenis mata kuliah itu harus lulus gitu, sampai kamu mendapatkan status lulus satu modul kuliah. Atau ada lagi gitu, misalkan satu modul lain, misalkan syarat kelulusannya itu dengan ujian tertulis, misalkan di akhir semester. Contohnya tadi misalkan Vorlesungnya ada, mata kuliah umumnya ada, kemudian tutoriumnya ada, dan di akhir disyaratkan untuk tes tulis satu mata kuliah. Misalkan mungkin kalau jurusan saya misalkan Einführung atau misalkan pendahuluan tentang ilmu komunikasi, teori-teori itu harus lulus ujian akhir di semester gitu. Nah, mungkin untuk anak-anak teknik juga sama gitu, yang saya dengar dari yang saya perhatikan dari anak-anak di sini, mereka harus ujian, misalkan bahkan kalau teknik ada labor misalkan kayak gitu kan, ada kemudian ada Hausarbeit juga, bahkan ada juga yang teknik gitu, dan ada juga presentasi bahkan gitu. Jadi tergantung mata kuliah dan jurusannya gitu, untuk modul lulus satu penilaian di kampus di sini. Oke, menarik nih Mas. Nah, terus gini nih Mas, dalam jangka waktu 6-7 tahun di mana Mas itu lulus, masalah apa aja sih Mas yang Mas hadapi di beberapa tahun ini? Karena bahasa yang saya pelajari di kursus bahasa Jerman dan sehari-hari berbicara bahasa Jerman dengan bahasa yang saya temui di kampus itu jelas berbang asing. Untuk studi di Jerman tuh nggak mudah gitu, dan mereka mau membantu gitu. Nah, termasuk masalah skripsi di semester akhir kemarin. Baby, right, that's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I